Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Ramadan dari kelas 2 MIC dengan NIM 0623 40833118. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum struktur data yang diampuh oleh Pak Yosa. Sebelum saya menjelaskan cara kerja kodenya, Pak, izinkan saya untuk membuat kodenya terlebih dahulu karena laptop yang saya gunakan ini keyboardnya sedang bermasalah. Untuk mempersingkat waktu sehingga durasinya tidak terlalu lama, saya membuat kodenya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kodenya secara terperinci dan singkat. Baik, sebelum saya menjelaskan cara kerja kodenya, saya akan menjelaskan sedikit tentang kode ini dibuat untuk mengimplementasikan struktur data QQ menggunakan array. QQ adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, first in first out, di mana elemen yang pertama kali dimasukkan adalah elemen yang pertama kali dihapus. Kode ini menyediakan dua fungsi utama. Yang pertama insert, untuk menambahkan elemen ke antrian, NQQ, dan delete untuk menghapus elemen dari antrian di QQ. Saya akan menjelaskan cara kerja dari kode ini. Seperti biasa, kita membuat dulu namanya itu library di dalam sebuah program pertama. Di sini library yang saya gunakan yaitu include yourstream dan include stdlib.h. Selanjutnya kita menggunakan using namespace std. Using namespace std ini digunakan untuk sehingga kita bisa mengakses elemen-elemen standar seperti cin, dan cout tanpa menambahkan awalan std.2. Selanjutnya kita inisialisasikan deklarasi variabel QQ, envron, dan rare. From dan rare diinisialisasikan dengan -1 yang menunjukkan antrian kosong. Selanjutnya kita buat kode dari loop utamanya. Dari do sampai ke while ini adalah loop yang kita buat sehingga jika kita terus menekan 1, maka prosesnya akan terus berulang. Dan ketika kita mengetik lebih dari 1 ataupun angka yang lain, maka loopingnya akan berhenti. Selanjutnya, setelah menjalankan satu siklus dan menghapus elemen, pengguna diberi pilihan untuk melanjutkan atau keluar dari program dengan menekan 1 juga. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi insertnya, yang dimana dari void insert sampai ke tutup kurung ini. Fungsi ini menambahkan elemen baru, yaitu nilai di sini ke dalam antrian. Jika antrian belum penuh, kode bintang rare lebih kecil max dikurang 1, rare digunakan, ditingkatkan, dan elemen baru ditempatkan pada posisi baru, rare. Jika antrian penuh, pesan error ditampilkan dan program dihentikan. Selanjutnya adalah fungsi delete. Fungsi ini menghapus elemen dari antrian dan mengembalikan nilai elemen tersebut. Jika antrian kosong, kode dalam kurung bintang front sama dengan rare, pesan error ditampilkan dan program dihentikan. Jika tidak, front ditingkatkan dan nilai elemen yang hapus dikembalikan. Dan setelah kita compile, hasilnya akan begini. Masukkan elemen yang akan kita masukkan di sini adalah 78. Tekan 1 untuk melanjutkan, 1, maka dia akan melanjutkan. Masukkan nilai elemen. Di sini kita masukkan angka 85. Selanjutnya kita tekan 1 lagi untuk melanjutkan. Programnya akan terus mengulang karena menggunakan loop utama tadi.
Jika kita terus menekan 1, maka dia akan terus melanjutkan. Di sini elemen kedua kita menggunakan 75. Nah, untuk menghentikan ini kita menggunakan angka lain. Di sini kita menggunakan angka 2. Nah, angka 2 ini dia men-switch dari fungsi insert ke fungsi delete. Yang dimana ketika kita satu tadi untuk menambahkan, di sini ketika kita menggunakan angka 1, maka dia akan menghapus elemennya 1. Nah, nilai yang telah dihapus tadi 78. Karena 78 ini adalah elemen yang pertama kali kita masukkan. Selanjutnya kita menekan satu lagi untuk menghapus nilai yang kedua, yaitu 785, dan kita menggunakan 2 lagi untuk men-switch dari delete ke insert. Kita tekan 1, kita masukkan elemennya 45, dan kita ketik 2. Untuk menghentikan cara kerja program ini adalah dengan mengetikkan 0. Oke. Baik, saya akan menjelaskan ke program yang kedua, yang dimana program ini dibuat untuk mengimplementasikan traversal pada binary tree, pohon biner. Program ini mendemonstrasikan bagaimana cara membangun pohon biner dan melakukan 3 jenis transversal: pre-order, in-order, dan post-order. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerjanya secara singkat. Pertama, kita mendeklarasikan struktur dan fungsi. Di sini kita menggunakan struktur node. Struktur node dalam kurung struktur node bintang left, jangan lupa titik koma, char data, titik koma, struktur data, bintang right, tutup koma, dan tutup kurawal, dan titik koma. Ini mendefinisikan node dari pohon biner dengan 2 pointer, yaitu left and right untuk anak kiri dan anak kanan, serta data untuk menyimpan nilai node. Selanjutnya ada type def. Ini mendefinisikan tipe node dan pokok. Node dan pokok sebagai alias untuk struct node yang di atas ini. Selanjutnya fungsi untuk membuat node baru. Nah, kode ini yang dari node bintang node baru sampai tutup kurawal yang sebelah sini. Fungsi ini membuat node baru dengan mengalokasikan memori, mengisi data, dan menginisialisasi pointer anak kiri dan kanan ke nil yang telah kita buat di define nil null. Selanjutnya fungsi untuk menginisialisasi pohon atau tree tadi. Fungsi bina pokok. Void bina pokok dalam kurung pokok double bintang T tutup kurung buka kurawal dikali T sama dengan nil. Fungsi ini menginisialisasi pohon dengan mengatur root atau akarnya ke nil. 4. Fungsi untuk memeriksa pohon kosong. Dari kode bool pokok kosong, buka kurung pokok bintang T, buka kurawal return, buka kurung kembali bool, tutup kurung, buka kurung T sama dengan 2 kali nil, tutup kurung 2 kali, titik koma, dan tutup kurawal. Fungsi ini mengembalikan true jika pohon kosong dan false jika pohon tidak kosong, menggunakan prinsip boolean ya. Yang selanjutnya fungsi untuk menambah node ke pohon. Dari void tambah node
not double bintang P, koma char item, buka kurung not bintang N, tutup kurung titik koma, N sama dengan not baru, dalam kurung item, titik koma, bintang P sama dengan N, tutup kurung Fungsi ini menambahkan node baru ke dalam pohon pada posisi yang ditentukan. Selanjutnya fungsi traversal, yaitu di sini ada 3 order. Yang pertama pre-order, in-order, dan post-order. Pada pre-order di sini, dari kode void pre-order, buka kurung pokok bintang T, tutup kurung, buka kurawal if. Di sini kita menggunakan pengondisian if, buka kurung tanda seru pokok kosong. Kode ini bisa teman-teman ketikkan ke dalam compiler C++-nya. Traversal ini mengunjungi node root terlebih dahulu, kemudian anak kiri, dan terakhir anak kanan. Selanjutnya kita masuk ke in-order seperti di atas. Sama, yang membedakan adalah pre-order dan in-ordernya. Traversal ini mengunjungi anak kiri terlebih dahulu, kemudian node root, dan terakhir anak kanan. Selanjutnya, kode post order. Fungsi dari post order. Traversal ini mengunjungi anak kiri terlebih dahulu, kemudian anak kanan, dan terakhir node root. Seperti yang saya bilang tadi, kodenya sama, hanya yang perlu kita perhatikan adalah di void in order, void pre-order, post order, dan di bawahnya setelah pengondisian. Selanjutnya kita ke bagian utama program. Yang pertama kita inisialisasikan dan penambahan kode dari pokok bintang kelapa titik koma sampai ke tambah not buka kurung dan kelapa sampai ke sini. Bisa teman-teman ketikkan ke dalam bahasa C++-nya. Ini membangun pohon binar dengan menambahkan node dengan data M, E, I, L, O, dan D. Selanjutnya traversal dan output. Cout tampilan secara pre-order. Nah, ini kodenya sudah kita buat di atas tadi yang pre-order. Dia akan memanggil dari pre-order yaitu kelapa. Ini kita sampai ke cout INDL ini. Ini melakukan traversal pre-order, in-order, dan post-order pada pohon dan menampilkan hasilnya. Baik, mari kita compile dan melihat hasilnya. Nah, tampilan secara pre-ordernya yaitu MEILOD, tampilan secara in-ordernya EIMLDO, dan tampilan secara post-ordernya IEDOLM. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Maafkan jika banyak kesalahan. Saya akan mencoba untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.